Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau menubuatkan putramu sejak dulu, sejak awal. Dan Engkau juga merencanakan kami untuk bersatu dengan Engkau, untuk berjuang, untuk berusaha mewartakan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami menyadari anugerah yang luar biasa ini. Kami secitra, segambar dengan Engkau sendiri. Dan semoga Engkau menghapus dosa-dosa leluhur kami yang mungkin tidak baik. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita mungkin sudah sedikit tahu bahwa Yesus memiliki genealogi, ya, memiliki urutan susunan leluhur-leluhur, ya, mulai dari Abraham sampai Musa dan sampai Yesus 14 keturunan. 14 keturunan berarti 2 kali 7. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Mungkin bagi kita, terutama orang Jawa, tidak terlalu penting susunan genealogi itu. Ya. Tapi mungkin bagi suku-suku tertentu seperti orang Batak, ya, orang Yahudi, ya, susunan keturunan turun dari leluhur sampai sekarang itu sangat penting dan sangat fundamental, karena juga itu membawa nama marga terutama untuk orang Batak, ya. Nah, saudaraku terkasih, tapi apa maknanya itu bagi kita? Yang paling penting adalah bahwa Yesus hidup dalam sejarah gitu loh. Artinya apa? Bahwa Yesus bukan omong kosong, bukan cerita-cerita mitos-mitos yang sering kali muncul, entah dari menurut ini hanya mitos, mitologi. Tetapi Yesus tidak. Mempunyai darah keturunan dari Abraham sampai sekarang. Dan itu menunjukkan ada kontinuitas, tapi juga ada pesan, ada tugas, ada misi yang sudah sejak awal dinyatakan oleh Tuhan lewat para pemimpin kita. Ya, lewat leluhur kita, lewat leluhur Yesus. Maka dalam bacaan pertama hari ini kita melihat bahwa bahwa Yehuda, salah satu dari anak Yakub, ya, sebagai dinubuatkan oleh Yakub bahwa kerajaan Yuda akan terus menerus. Dan itu adalah kerajaan di mana Yesus berada dalam sejarah itu, gitu loh. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa Yesus itu tidak disalibkan, bahwa Yesus tidak mati atau diserupakan dengan Yesus atau Yudas yang mati, tidak bisa, karena sejarah tercatat dalam lembaran sejarah kehidupan dan realitas kehidupan manusia. Jadi itu sesuatu yang historisitas kehidupan Yesus dan historisitas kehidupan kita itu konkret sekali, nyata, dan tak bisa dipungkiri lewat data-data yang jelas, yang tertera, ya. Maka kalau kita perhatikan dari sejarah itu, betapa penting sejarah kehidupan kita masing-masing. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa dalam sejarah Yesus itu ada juga bagian orang-orang yang tidak baik, tidak suci, ya. Bahkan ada yang disebut seorang yang bernama PSK, orang asing, dan seterusnya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita juga perlu mendoakan leluhur kita sebelum, generasi-generasi sebelum kita yang kita tidak tahu, yang juga berpengaruh pada kita. Maka kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya membersihkan, menyucikan mungkin leluhur kita yang belum, katakanlah, belum sampai kepada kekemuliaan bersama Tuhan. Ya. Dan suka atau tidak suka, kita adalah produk dari masa lalu, maka kita juga punya dampak, ya, punya impact untuk hidup kita masing-masing, entah itu positif, entah itu negatif. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa kemudian paham betul akan teologi Katolik. Ini penting bagi kita orang Katolik, yang disebut teologi inkarnasi, ya. Kenapa teologi inkarnasi? Allah tidak hanya jauh di atas sana, yang sulit terjangkau,
Tapi Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia, dalam peristiwa, dalam situasi apapun. Sekali lagi, ya, kalau kita perhatikan dalam tokoh-tokoh itu, misalnya Salomo, ya, mengambil Daud mengambil istri tentaranya, ya, Uria, ya, Betseba, ya, menjadi ibu dari Salomo. Kan kita lihat di situ, perhatikan di situ, ya. Ada sesuatu yang tidak bagus juga, meskipun Daud raja yang luar biasa, tapi juga dia punya noda-noda yang tercatat dalam kitab suci. Tercatat, sekali lagi dicatat. Jadi kitab suci bukan hanya menulis hal-hal yang baik, yang tidak baik pun terjadi, dicatat. Maka setelah Salomo, maka apa yang terjadi? Kemudian kerajaan pecah semua karena dosa-dosa semakin pecah, kerajaan utara dan kerajaan selatan dan seterusnya, sampai saatnya mereka juga dijajah oleh bangsa-bangsa di sekitar karena dosa-dosa mereka. Dan disitulah Yesus tampil, ya, untuk menjadi penebus, penyelamat, dan pembebas. Nah, jadi saudaraku terkasih, itulah betapa pentingnya inkarnasi. Allah menjadi manusia, tinggal di antara kita, hadir di antara kita, bahkan tinggal dalam lubuk hati kita yang terdalam. Jadi kita tidak perlu mencari Allah jauh-jauh. Lihatlah di hati kita, masuklah ke dalam batin kita. Allah bersatu dengan hidup kita. Dan dalam tradisi Katolik, ketika kita dibaptis, Roh Tuhan hadir dalam diri kita. Dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra, Roh Kudus hadir dalam diri kita. Ya. Nah, kebersatuan kita dengan Allah inilah yang menjadi tujuan misi Tuhan yang paling fundamental. Inkarnasi, Allah menjadi manusia. Allah tidak jauh dari kita. Paulus mengatakan bahwa Roh Allah, Sabda Allah dekat dengan kita, dengan mulut kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Ya. Nah, itulah saudara. Nah, di dalam tradisi gereja, maka apa yang penting di situ, ketika Tuhan hadir secara konkret, kita lihat bahwa di dalam Ekaristi, ya, diungkapkan dengan begitu bagus sekali, begitu luar biasa. Dalam Ekaristi itu Tuhan mau hadir dan membaharui hidup kita terus-menerus. Ya. Hadir. Dan kehadiran Kristus harus membawa sukacita dalam diri kita. Ya. Harus membawa sukacita. Ketika orang Katolik tidak bahagia, tidak damai, selalu gelisah, itu ada tanda bahwa kita belum menyadari, belum mengalami, dan belum melihat, ya, kehadiran Yesus. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat dan mengalami kehadiran Yesus? Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang-orang tertentu yang memang murni hatinya bisa merasakan, mengalami Allah. Ya. Ya. Melihat, bukan hanya melihat secara fisik, tetapi melihat secara batinnya, mata iman. Jadi betapa pentingnya kita berbahagialah, sabda bahagia. Betapa penting berbahagialah orang yang murni hatinya. Nah, bagaimana orang yang murni hatinya? Kita lihat pada diri siapa? Maria dan Yosef. Ya, Maria dan Yosef. Murni hatinya juga bahwa kita ingat akan 7 dosa yang berbahaya dalam hidup kita. Ya, dosa itulah yang membuat kita tidak dapat merasakan, mengalami kasih Allah. Ya. Mata kita seperti tertutup. Maka tugas kita lah terus-menerus di masa Advent dan kapanpun, di saat manapun, supaya kita bisa melahirkan Yesus yang hadir dan hidup, dengan pelan-pelan mohon rahmat supaya ketujuh dosa kita itu dikatakanlah dihapuskan atau dibuang atau disadari, supaya Tuhan sendiri yang membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Kesombongan, cabul, serakah, kikir, marah, malas. Ya. Jadi itu saudaraku terkasih. Semoga Anda dan saya sekali lagi dipanggil untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam hati kita yang paling dekat. Dan itu tugas kita terus-menerus untuk melahirkan Yesus dalam hati kita. Bukannya Bunda Maria yang melahirkan Yesus, kita pun harus melahirkan Yesus dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan pada Natal nanti kita melahirkan Yesus di dalam hidup kita dengan lebih menyadari Tuhan yang tinggal, Maneti ini tinggal dalam aku. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.